3 hal yang mendeskripsikan who is Sherlyn Fulia. Oke. Satu, grateful, terus assertive and organized. I think grateful, assertive and organized. Grateful, assertive and organized. Cool. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman yang sedang menonton hari ini. Kita kembali lagi di M-Target Bullseyes. Untuk kali ini episodenya spesial karena kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Sherlyn. Nanti apa aja sih yang akan diceritakan oleh beliau, apa aja yang akan beliau share ke kita, background, story, mungkin ada kendala dan tantangan yang dia hadapi, lalu gimana sih beliau bisa overcome that things gitu ya. So, tanpa panjang lebar, kita sambut ini dia Ibu Sherlyn Fulia. Halo Bu, thank you for waktunya. Halo. Oke, thank you banyak Bu waktunya. Thank you juga buat kesempatannya. Yes, thank you. Oh ya, mungkin boleh Bu, kita mulai dengan mungkin Ibu boleh introduce dengan diri Ibu saat ini, mengenai mungkin background dari Ibu dan mungkin sekaligus dengan apa sih Higo itu Bu. Jadi kita juga bisa punya mindset dan punya knowledge yang baru nih mengenai Ibu Sherlyn juga. Silakan Bu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Sherlyn. Aku kalau sekarang ini menjabat sebagai COO di Higo Fitur Indonesia, biasanya dipanggil Higo. Higo ini adalah Wi-Fi advertising dan integrated digital agencies company. We are a local company. Mungkin bisa disebut startup juga awalnya seperti itu. Kalau untuk background aku sendiri, sebenarnya aku lulusan actuarial science, jadi mungkin beda dari yang aku kerjakan sekarang. Aku lulusan dari University of Illinois di Urbana-Champaign di US gitu sih dulunya, actuarial science. Mungkin sempat kerja sebagai actuary for a while, baru loncat ke sini sih, ke tech gitu, and advertising. Sebelum kita masuk ke area ranah pekerjaan gitu ya, ada gak sih sebagai passion atau hobi yang Ibu lakukan sehingga Ibu nge-drive tuh dari science lalu lari ke area mungkin startup ini? Oke, kalau passion atau hobi sebenarnya kalau ditanya bingung juga sih. Kalau sebenarnya sendiri hobinya itu I like to travel and explore new places gitu. Jadi kayak mungkin lebih suka something yang adventurous dan nggak monoton gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku juga ya udah deh terjun ke dunia startup, karena kan there are a lot of things that yang terus kita pelajari, terus kita adaptasi juga. Jadi bukan kerjaan yang gitu-gitu aja monoton gitu. Yang tadinya aku kan kerjanya actuarial science, jadi benar-benar di belakang komputer ngerjain hitungan angka gitu. Jadi here I can learn a lot juga sih dari industrinya sendiri. Advertising industry, media industri kan terus berubah, keep on changing. There are a lot of things. Jadi I like to have that kayak new things to experience and to learn sih. Mungkin itu sih yang bikin pengen pindah. Nice. Oke. Untuk melakukan sebuah pivotal ini ya, karir in life ya, pasti ada kayak guts moment gitu loh, kayak klik, wah, gua udah gerah nih di sini. Berarti kayak ada something yang membuat kita tuh kayaknya gue mesti berubah nih, kayak gue nggak mau di sini lagi nih, gue pengen that something. Kira-kira ada gak sih Bu kayak pivotal moment experience itu yang akhirnya oke, selain dari I like adventures kayak nanti something baru, ada gak sih kayak something yang mungkin bisa diceritakan ke kita tuh kayak so far kalau kita ngomongin Big Four company ya, ngomongin Big Four company itu semua pasti berpikir bahwa wah, hidupnya udah firm, career path udah pasti ada, everything udah smooth, walaupun memang jam kerja ya biasanya kalau Big Four. Yes. Terus ada gak sih kayak pivotal moment? Oke, gue nggak boleh di sini nih, gue harus doing something dan akhirnya pengen I move gitu. Kira-kira apa sih itunya? Mungkin kalau pivotal moment sebenarnya kayak gak ada yang terlalu kayak gimana, cuman pas banget waktunya
waktu itu ada tawaran kerja juga dari insurance company, dan juga pas my current partner tuh ask me to join him tuh untuk bantu build this gitu. Dan memang waktu itu pertimbangannya lumayan galau sih, karena ya bener kayak tadi kata Marvin, tadinya kayak hidupnya stable, firm gitu. Now if you wanna start over dengan hal yang mungkin nggak pasti, kayak apa itu Higo, orang juga belum tahu gitu. Ada ketidakstabilan kan di sana. Cuman waktu itu mungkin aku orangnya juga lumayan religious. I pray about it gitu. Jadi kayak pray about it, is it the right thing? Karena sebenarnya dari keluarga pun awalnya nggak support, karena kayak mau ngapain lu, anggapannya kayak gitu kan. But yeah, I think I believe I wanna make an impact, dan kayak pengen start juga sih build something for myself gitu. Jadi ya mungkin aku pikir waktu itu ya udahlah, kalau misalkan aku cobanya nanti mungkin udah buang waktu juga. Kalau misalkan lebih cepat gagal, aku selalu mikir gitu, ya udah coba dulu, lebih cepat gagal ya lebih bisa belajar, lebih cepat juga untuk comeback gitu, dibanding kita nunggu terus ya udah nanti udah buang waktu aja. Jadi ya udah, that's why ya udah deh coba dulu aja, kalaupun gagal ya I'll get back lah gimana pun caranya, intinya kayak gitu sih. Jadi ya udah, I'll start it, and now turns out ya puji Tuhan Higo ada sih sampai sekarang gitu. Cool, nice. So you take a leap of faith. Nice. Yeah, that's the right word. Better, ya, leap of faith. Yes, leap of faith ya. Better udah dicoba lalu gagal dan kita bisa move on dan learn, ketimbang kita cuma menjadi angan-angan dan kita nggak pernah coba, ternyata nyesalnya di ending. Nice. Ya, itu setuju banget, agree banget, karena ya related to my experience juga. Kenapa mau pindah ke startup lagi padahal udah bla bla? Yes, nggak gampang. So, cool. Nah, ini menarik karena aku move on karena ada pertanyaan ya, karena langsung tanya. As a woman in tech industry, kita lihat banyak saat ini mungkin bisa dibilang kata-kata back industry itu man, wanita, pria. Tapi in now gitu ya, kita nggak bisa lagi nih kita main feminism, karena at the end banyak nih woman to rise in tech industry. Nah, kalau boleh tahu, as a woman in tech industry, bahkan di C-level, challenging-nya apa sih, Bu? Kalau boleh tahu, Bu, dan how you overcome them? Challenging, I think there's a lot ya, nggak cuma dari sisi kerjaan, tuh cuman mungkin dari kita sendiri gitu sebagai perempuan, pasti kan ada different expectation juga dari society dan lain-lain. Kalau untuk di kerjaan sendiri, mungkin dari aku untuk manage tim dengan umur aku yang mungkin tergolong muda. Jadi kadang orang panggil aku Bu, kayaknya aduh aku padahal lebih muda gitu. It's quite jadi pressure buat aku. Cuman yang aku keep on doing adalah how to be, gimana ya namanya, excellence gitu. Jadi dalam apapun yang aku kerjakan, aku try to give the best. Jadi mungkin nggak semua hal yang jalan mulus, tapi aku coba usahakan yang terbaik dari diri aku gitu. Itu pun yang aku coba bangun di tim. Jadi walaupun aku muda, orang anggap aku apa nih, perempuan dan masih umurnya tergolong muda, I think age is just a number gitu. How you overcome it gitu. Jadi itu yang satu. Dan kedua mungkin challenge lebih banyak juga dari sisi, kalau menurut aku, sisi kayak life sendiri gitu, personal life. Karena ketika kamu jadi C-level di satu company, kadang juga harus pulang, urus rumah dan lain-lain. If you're a mom or a wife, I think that's quite challenging. And me myself, aku sendiri juga masih belajar gimana caranya untuk balance out dari kerjaan dan juga rumah gitu sih. Kayak things can be overwhelming sometimes, kayak udah capek banget kerja, banyak hal yang mesti diurusin, banyak challenge di kantor, begitu sampai rumah I have to be a wife, I have to urus rumah dan lain-lain. Itu kadang exhausting gitu kan. But I think you can do it gitu. Mungkin kuncinya give yourself a little pat on the back dari setiap hari yang udah dijalanin gitu. Jadi kayak one day at a time, one challenge at a time. I think sih kayak gitu. Yes, proud of yourself every day. Yes, itu kata kuncinya. Mantap. So drive to impact others and doing thing excellence and giving tap your back every day. Nice, awesome.
karena pastinya sebagai seorang C-level, seorang wife, mungkin nanti seorang ibu gitu, wow, itu benar-benar challenging-nya luar biasa sekali. Nah, untuk menghandle challenging itu, kadang-kadang ibu menemukan gak sih kayak pressures itu kayak dari male colleagues gitu, atau mungkin from your husband or your wife kayak gitu. So, the balancing-nya, apakah gimana sih? Mungkin bisa diceritain untuk para woman out there yang kadang-kadang, karena kita lagi zaman dimana emang boleh wanita masuk ke dunia karir lah, nanti suaminya gimana lah, atau apakah wanita harus ibu rumah tangga terus lah. Kan, well, kalau in my opinion, wanita juga berhak untuk doing what she wants gitu ya, pursue her career and else. Nah, kalau dari ibu sendiri, gimana sih untuk mencapai kata kesepakatan dengan your male colleagues gitu? Kalau menurut aku, kuncinya adalah komunikasi gitu, komunikasi yang clear. Karena kadang mungkin perempuan dicap terlalu pakai emotional gitu ya. It's okay, I think everyone deserve to have like emotional side juga gitu. It's okay. Tapi gimana cara kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik gitu. Jadi misalkan ada hal yang nggak sepakat atau satu paham, mungkin entah itu dengan male colleagues ataupun dengan di rumah dengan spouse sendiri. Yang penting adalah gimana cara komunikasi yang baik. Kalau menurut aku itu kuncinya. Gimana kalau ketika ada masalah, we try to find ways untuk cari solusinya. Jadi daripada berbelit-belit tentang entah itu nggak suka, marah-marahan atau bete-betean, I think gimana caranya to find a good solution. Itu pun yang aku terapin di kantor. Mungkin di kantor juga masih mostly banyakan tim aku adalah male dibanding female, walaupun sekarang juga udah mulai banyak female. But yang aku terapin ke tim, apalagi khusus yang perempuan, adalah untuk nggak baperan gitu. Karena kan biasa cewek dicap, oh lebih emosional nih gitu ya. Jadi mungkin jangan baper untuk lihat hal itu ya dari apa sih masalahnya yang sebenarnya terjadi dan gimana caranya untuk cari solusinya. Jadi aku selalu kayak, coba deh kita cari solusi. Itu lebih enak dibandingkan ya baper-baperan ataupun ya pakai emosi saja. I think itu gak cuma di kerjaan, di seluruh lini hidup kita. Kalau kita bisa lihat things more towards that side, gimana cara to works on the problem, it will be better gitu. Jadi lebih ke salah satu juga bisa lebih ke winning relationship over argument ya. Jadi yang the most pointnya relationshipnya daripada argumennya. Nice. And now sekarang kita juga tahu bahwa Higo is a Wi-Fi advertising platform. Nah, apa sih yang inspire you untuk building the Higo? Oke. Mungkin tadi aku sempat ngomong dulunya Higo itu adalah aplikasi majalah digital. So we see that the trend of media percetakan juga kan semakin menurun. Aku inget banget, mungkin timnya masih kecil, aku masih calling magazine, tiba-tiba ada telepon, halo, bulan depan kita udah tutup ataupun nggak cetak lagi, banyak banget. Dan we think that we need to pivot nih, gimana caranya for the company itself to survive gitu. Jadi kita masih pakai landasan yang sama, yaitu data, karena ketika masih jadi aplikasi pun kita collect all the data, jadi data, informasi, dan konektivitas. Nah, dan ketika kita awal build aplikasi ini, kita ada satu fitur Wi-Fi-nya, jadi kita memang udah mulai masuk nih ke Wi-Fi. Nah, dari sana kita deep dive nih, apa yang bisa kita lakukan nih dengan Wi-Fi ini sendiri gitu. Apa sih yang menjadi problems dari orang-orang let's say businesses yang punya Wi-Fi gitu. Jadi kita keep on learning apa yang jadi kebutuhan dari customer kita. Gak cuma tren yang terus berganti, kan kita juga harus keep on learning customer kita butuh apa gitu. Jadi sampailah kita di titik ini, akhirnya kita build this Wi-Fi advertising platform, and even now di tahun 2023 ini kita udah merambat lagi Wi-Fi advertising platform and also integrated digital agencies. Karena ngelihat lagi nih kebutuhannya apa dari our customers gitu. Jadi I think to build a platform gak bisa stagnan juga. Kita harus keep on creating something, creating solutions. Kan goalnya adalah creating solution yang bisa dipakai sama customer kita. Jadi ya keep on evolving gitu. Jadi kenapa kita sampai saat ini ya, kalau dipikir-pikir ya panjang juga ya. Ternyata banyak challenge yang kita hadapi, mungkin dari sisi customer, dari segi tren sendiri,
dari segi ekonomi, barulah kita kayak keep on cari solusi, build something more out of it, dan jadinya kita ada sampai hari ini gitu. Nice, kan nice, keep evolving. Nah, kalau aku lihat, aku sempat find out tentang Higo sendiri, dan ini sudah correct me if I'm wrong, udah 6 tahun Bu ya, jalan 6 tahun atau 7 tahun ya, kurang lebih 6 tahun. Nah, pasti ada saat-saat di mana itu lowest moment nih. Karena everything in we build business kan nggak selalu semuanya menanjak, pasti ada di satu sisi di mana kayaknya ngapain ya, kayak mungkin bakar kepala kasarnya, ini kita mesti ngapain. Nah, gimana sih kita dari Ibu sendiri untuk overcome itu, terus gimana juga untuk empower sama support the team to keep up together until now? Oke. Ya, challenges sih pasti banyak. Mungkin kalau ditanya lowest moment, I would say pas COVID-19 ya. I still remember tahun 2020 ya, kita masuk dengan plan yang besar kayak, oh ya pengen ini nih targetnya sekian. Tapi nggak expect tahu-taunya ekonomi downturn gitu. And we are impacted karena kita sendiri kan wifi advertising platform. Kita base-nya di medianya adalah free wifi in public area. And that time everything ya lockdown, nggak bisa kemana-mana. So we are impacted. And also advertising kan bukan ya sesuatu yang dicari di awal, karena semua ya udah yang penting bertahan hidup sekarang gitu. Jadi I remember dari segi bisnis kita affected banget. Tim juga kayak harus di rumah dan lain, kayak harus ngimbangin gimana sih caranya untuk kerja dengan efektif di rumah. Itu awal-awal kan masih bingung how to get to that moment gitu. And I remember that ada momen dimana me and my partner itu sempat discuss, should we cut off salary demi kelangsungan perusahaan. Itu kan something yang we doesn't want to do lah gitu. Karena memang belum ada pembayaran dari klien atau customer, semuanya kan macet gitu. Kita akhirnya harus putar otak, gimana sih caranya untuk bertahan selama pandemi ini. Kita create produk yang bisa dipakai saat itu juga gitu. Jadi dengan COVID, apa sih? Oke, data kita bisa dipakai nih untuk membantu pemerintah dan lain-lain. Itu yang kita coba lakukan. Pokoknya how to survive lah, anything kita lakukan gitu. And puji Tuhan selama COVID kita nggak ada cut off salary at all and also lay off. And I think the key is to be jujur sih sama tim. Jadi I am proud to say kayak kalau Higo itu my family juga gitu. Ketika sama tim, ketika memang ada kesulitan ya kita ngomong juga kayak iya kita lagi gini, kita harus ngelakuin ABCD nih untuk survive. Yuk bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi that's what we do with our team juga. Jadi mereka juga paham kondisinya gitu. Kadang ya kita bilang ya kita nggak pengen cut off your guys punya salary, mungkin ada beberapa hal yang pasti di adjust gitu dari segi kantor dan lain-lain. Nah itu mungkin kita ngomongin bareng dan I think that's what yang kita build sampai saat ini, to have a clear communication juga with my team gitu sih. Wow, it's so difficult to be a leader yang harus being vulnerable. Wow. Being vulnerable karena somehow ya kita belajar ke being vulnerable somehow dianggapnya weakness, tapi untuk punya humility, untuk openness apa adanya ke tim juga. Wow, cool, awesome, it's awesome. Nah, now as a woman in tech industry, ada gak sih kayak kira-kira dari Bu Sherlyn ingin ngasih advice to women out there mengenai gimana sih mereka yang ingin untuk pursue the careers, atau bahkan mungkin ada yang ingin seperti Ibu untuk building your own company, atau mungkin mereka masih ada di tengah-tengah, atau mungkin yang kendala juga buat anak-anak muda yang di umur di middle 20 yang bingung mau ngapain, kayak kita lihat middle life crisis gitu ya. Kira-kira ada gak sih advice dari Ibu yang saat ini sudah berada di top level nih in women in tech industry buat mereka semua? Oke. Kalau aku sendiri untuk all the women gitu, I think women wants to empower other juga kan. Kita wanna bring impact gitu. Dan mungkin aku bisa bilang bahwa to be empowering
atau buat kita ngasih impact itu nggak perlu jadi langsung saya jadi top level atau apa. It's a plus gitu. Tapi we can start whenever we are. Mungkin kita masih ada ya di kerjaan, kita masih kerja sama orang, atau mungkin ya nggak kerja gitu. Ya udah, I'm just a housewife or a mom gitu. I think you can be impactful woman dari manapun kamu berada gitu. Jadi dari lingkungan kerja, dari keluarga, itu value yang aku selalu bawa. Kita nggak perlu langsung jadi orang yang top untuk jadi someone yang being impactful gitu. Jadi tapi ya dari hal kecil, karena kan menurut aku being impactful adalah ketika kamu kasih value dengan orang yang kamu ketemu dari setiap relationship yang ada, entah itu atasan dan bawahan, itu bersama colleague ataupun di keluarga sendiri, how you can bring values gitu. Jadi start small, start wherever you are, dimanapun kamu berada, you can start there. Day by day ya, ketika kamu ngerjain suatu hal itu ya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, giving your best. I think you can start there. Dan kalaupun memang mau coba untuk start something new, jangan takut. Yang kayak tadi mungkin aku belajar adalah ketika kamu ya fail fast sih. Kalau gagal ya mendingan gagal lebih cepat. Jadi coba aja, karena dari setiap keputusan yang kita ambil pasti ada pelajarannya gitu. Aku juga ketika look back, oh ya aku ada sampai saat ini ya karena everything, all the mungkin good choices and also bad choices that I've made before gitu. Jadi ya as long as you can learn from every that decision that you make, you are being a better person sih. Gitu. Nice. Start from wherever you are dan what you have. Start small. Iya, betul. Nice. Untuk being impact, gak harus selalu ada di top level, tapi di mana kamu berada, asal itu giving, share the value, you can be an impact. Nice, awesome. So, with all the values and all the achievement you have today, Ibu, if you were reborn, would you still be who you are now? Yes, 100% sih. 100%. No regret everything. Just be grateful for everything ya. Yes. Aku gitu sih. Aku orangnya lumayan kayak gitu, kayak ya udah aku ada di saat ini, di titik ini dengan karena ya sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin aku dilahirin jadi orang lain, belum tentu bisa kayak gini. Jadi ya I'm being grateful for who I am today. Cool. Always be grateful, itu juga jadi sebuah kata kunci yang saat ini kalau gue rasa tuh kurang ya orang being grateful, kadang kebanyakan ngeluh lah or else, so just being grateful. Okay, cool. Nah, we have 3 more questions gitu ya. Nah, kalau misalnya dari para our viewer nih yang mau nge-reach Ibu directly, kira-kira platform apa sih yang bisa mereka gunakan nih untuk reach Ibu? Social media? Social media mungkin di LinkedIn bisa kali, ataupun bisa email ke aku. Emailnya my name charlene@higo.id. Oke. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin ada pertanyaan atau ingin discuss atau mungkin ingin ngobrol or even doing business with Higo, bisa tadi di charlene@higo.id. Betul. Cool. Okay. So we have in the last 2 questions. First, what would your motto in life? Motto kayaknya sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kalau untuk menjalani hari-hari, I always think that ya tadi, do your best and let God do the rest. Itu yang aku selalu terapin. Nice. Balance kali ya, kita berusaha juga ya bawa Tuhan juga sih. Oh, rakyat labora ya. Oh, rakyat labora ya benar. Karena berserah bukan menyerah. Asik. Yes. Oke, cool. Nah, dari thank you untuk waktunya Bu. Nah, come close to our last question. Dari semua diskusi kita ini, as a closing question, bisa gak please state 3 hal yang mendeskripsikan who is Charlene Fulia? Oke. 1 grateful, terus assertive and organized. I think grateful, assertive and organized. Grateful, assertive and organized. Cool. Nice. Thank you banyak Bu Charlene untuk waktunya. I think that's all the question that I have
untuk bisa diskusi dengan Ibu. Thank you for your time. Thank you juga Marvin udah ngobrol-ngobrol. Yes, thank you banget Bu untuk informasi dan yang lainnya. Teman-teman, it's a very nice discussion untuk para women out there yang kita perlu tahu bahwa gimana sih as a women di area tech saat ini, gimana sih buat para wanita, apakah salah untuk ngejar karir ataukah harus keep being a housewife atau di rumah aja? Well, dimanapun kalian berada, yang penting kalau kata Ibu Shirley tadi, be impact, share your value dimanapun. If you want to pursue your career, pastikan komunikasi dengan spouse, komunikasikan dengan yang lainnya juga, akan ada kesepakatan. Apakah salah untuk menjadi ibu rumah tangga juga? Nggak ada yang salah. We can be impact dimanapun kita berada. So once again, thank you banyak Bu Shirley for your time. Thank you. Kita bertemu lagi mungkin nanti kita bisa diskusi. Well, who knows? We can do some business between M-Target and also with Higo. Sure. Okay, thank you so much Bu Shirley for your time. Thank Have you. a good day. Bye-bye Bu. Bye.